Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Permaisuri Es, Permaisuri Salju, aku telah menemukan tujuan Kekaisaran Ryu. Mereka mencoba untuk mengekstraksi logam langka di sini. Bagaimana kita menghancurkan operasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sumber daya ini? Permaisuri Es menyelesaikan rasa malunya ketika dia bergegas untuk berbicara. Bukankah itu sederhana? Kita akan mengusir mereka semua dan kemudian kita akan mengekstraksi dan mengambil untuk kita sendiri. Otot-otot wajah Wu Yuhao mengejang ketika dia menyaksikannya berbicara dengan santai. Dia berpikir dalam hati, semua orang yang sedang jatuh cinta tampaknya buta. Apakah itu binatang buas ataupun manusia? Bagaimana denganmu, Permaisuri Salju? Pikiran Permaisuri Salju seharusnya lebih normal. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, Es benar, kita akan mengusir mereka dan tempat ini akan menjadi milik kita. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kita dan siapapun yang ingin datang ke tempat kami untuk menjarah akan mendapatkan kematian. Mereka meminta kematian. Wu Yuhao hampir tersedak air liur sendiri saat dia memaksakan tawa dan berkata, kalian berdua terlalu menganggapku terlalu tinggi. Aku sangat malu. Aku tidak memiliki kekuatan untuk membantu Kekaisaran mengusir mereka. Jawaban Permaisuri Salju itu jelas. Apakah kamu lupa bahwa aku mengatakan ini adalah wilayah kami? Kami adalah diktator sejati tempat ini meskipun kami telah menjadi roh mudan. Kami tidak lagi memiliki kekuatan yang kami miliki saat itu. Itu tidak mengubah fakta. Suatu pikiran terlintas di benak Wu Yuhao. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakannya? Permaisuri Salju sedikit memiringkan kepalanya saat dia menunjuk dengan tangan kanannya ke tanah. Salju dan es di sekitar mereka langsung berubah menjadi silikon saat kepingan salju menari-nari di udara. Suhu di sekitarnya segera jatuh saat matanya menjadi sedikit lesu. Senang rasanya bisa kembali. Ini rumah kita. Permaisuri Es mengangguk dan menimpali. Ya, ini adalah pertama kalinya kita kembali sejak kita pergi bersama Yuhao. Ayo pergi Yuhao. Kami akan membiarkan mereka bergegas. Kamu akan mengikuti kami ke utara ekstrim. Dan kita akan pergi ke lingkaran inti. Baik. Kedua permaisuri telah berbicara, tidak ada alasan lain baginya untuk ragu. Ya, Permaisuri Es dan Permaisuri Salju telah memerintah atas binatang berjenis es dan salju di dataran es utara ekstrim selama beberapa ratus ribu tahun dan otoritas mereka di tempat ini sangat dalam. Meskipun mereka telah menjadi roh, mereka masih diktator di tempat ini. Wu Yuhao melonjak ke langit saat ia terbang menuju lingkungan inti utara ekstrim. Di dalam tenda Komandan Legiun Phoenix Api, Jushi dengan tenang memberi perintah demi perintah. Perintah ini termasuk beberapa jebakan penting. Dia memahami Wu Yuhao dengan sangat baik dan dari sudut pandangnya dia sangat cerdas. Meskipun kadang-kadang dia melakukan sesuatu berdasarkan emosinya, Jushi tahu bahwa menangkapnya akan lebih sulit setelah kejadian sebelumnya. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan Wu Yuhao, tetapi dia sangat jelas bahwa Yuhao tidak akan menyerah untuk mengacaukan pasukannya setelah dia tidak membunuhnya. Selain itu, dengan kecerdasan dan kemampuannya, tidak butuh waktu lama bagi Wu Yuhao untuk mencari tahu apa yang dia lakukan dengan pasukan sebesar ini. Pada akhirnya, sesuatu seperti ini sangat sulit disembunyikan. Jushi tidak berniat untuk menyembunyikan niatnya lagi. Dia menjadi sedikit bersemangat dan antusias ketika dia mengetahui bahwa Wu Yuhao adalah lawannya. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berbenturan. Waktu yang begitu lama telah berlalu dan kekuatan Wu Yuhao telah benar-benar tumbuh ke tingkat seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa Yuhao setidaknya adalah seorang sage jiwa dan
dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri tipe spiritualnya seharusnya memberinya keterampilan jiwa yang memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya, dan keterampilan jiwanya yang seperti es secara alami berasal dari jiwa bela diri es pamungkasnya. Tidak heran kalau kemampuannya begitu kuat. Ultra ekstrim bisa dikatakan wilayah kekuasaannya, tapi jadi apa? Aku tidak akan pernah kalah. Semua bawahan Juicy telah pergi dan dia berdiri sendiri saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu masih akan datang, Yu Hao? Aku sangat menantikan hal itu terjadi. Sejujurnya aku tidak mau menjadi lawanmu, tetapi itu benar-benar sangat menarik. Kita dapat memiliki pertempuran hebat di sini di Utara Ekstrim. Dan kita akan melihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memberiku masalah lagi jika kau berakhir di tanganku. Setidaknya, aku hanya akan membiarkanmu pergi setelah aku menyelesaikan tujuanku di sini. Tahukah kamu, aku menyesal tidak membawamu kembali semalam, tapi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Juicy tersenyum misterius ketika pikirannya berhenti di sana. Ada rahasia jauh di dalam hatinya bahwa hanya dia yang tahu. Ya, dia adalah satu-satunya yang tahu dan dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Yu Hao, apakah kamu tahu bahwa kebahagiaan yang telah kamu berikan kepadaku akan tetap di sisiku? Waktu berlalu hari demi hari. Dari perspektif Juicy, Huo Yu Hao harusnya segera bergerak. Setidaknya, ia harus membuat semacam serangan menyelidik dan berusaha menghancurkan beberapa alat jiwa pengintai mereka di sisi ini. Kemampuan penyembunyiannya bisa dimaksimalkan hanya ketika ada alat jiwa pengintai yang lebih sedikit. Yang membuatnya agak lengah adalah bahwa dia masih menunggu ketika 5 hari berlalu. Huo Yu Hao tidak muncul pada akhirnya dan rencana mereka berhasil dilaksanakan. Mereka mulai mengekstraksi logam dari tambang. Jalanan terlalu jauh dan di samping kondisi mengerikan di tempat yang dingin dan mengerikan seperti Utara Ekstrim. Oleh karena itu Juicy telah memutuskan sebelum mereka pergi bahwa mereka akan mengekstraksi, memperbaiki dan memproses semuanya di tempat ini. Mereka hanya akan mengangkut semua logam langka ketika penyempurnaan selesai. Su Tianran adalah satu-satunya orang di luar Legiun yang tahu bahwa dia ada di sini secara pribadi. Sementara semua logam langka yang akan mereka ekstrak dari operasi ini akan menjadi milik keluarga kekaisaran yang akan memperkuat kendali mereka atas keluarga kekaisaran. Semuanya diatur setelah dia berdiskusi dengan Su Tianran. Dan sepertinya semuanya telah berjalan sesuai dengan rencananya. Apakah dia benar-benar pergi? Ini tidak seperti kepribadiannya. Dia selalu menjadi orang yang berani ketika tekanan terus menumpuk dan dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika aku musuhnya, tidak ada alasan baginya untuk pergi begitu saja. Juicy sedih dan curiga. Sejujurnya, dia lebih suka berbenturan dengan Huo Yu Hao daripada menerima bahwa dia telah kehilangan Huo Yu Hao. Pada akhirnya, dia memiliki otoritas mutlak atas pasukan di sini dan yang harus dia lakukan adalah tidak menyakitinya. Bahkan jika mereka saling berhadapan di medan perang. Emosi rumit kini memenuhi pikiran Juicy. Tentu saja, Huo Yu Hao tidak menyerah. 3 hari setelah meninggalkan pasukan besar Kekaisaran Ryu, setelah melakukan perjalanan terus-menerus untuk waktu yang lama, ia berada di dalam wilayah inti Utara Ekstrim. Yu Hao tidak mengalami banyak kesulitan saat dia terbang ke tujuannya. Binatang rohas tidak bisa mengancamnya sama sekali dengan kekuatannya dan bahkan mereka yang relatif lebih kuat akan segera melarikan diri ketika dia meniru aura Permaisuri Es. Permaisuri Kelajengking Giok Es adalah salah satu dari 3 Raja Surgawi Utara Ekstrim. Sebagian besar binatang roh tingkat tinggi dari Utara Ekstrim sangat akrab dengan aura Permaisuri Es dan itulah alasan mengapa imitasi Huo Yu Hao hampir selalu berhasil.
Temperatur turun signifikan ketika mereka memasuki wilayah inti utara ekstrim. Ada angin topan dan angin kencang menggigit di langit. Hembusan angin yang kuat menyapu dan Huo Yuhao tidak bisa menahan sama sekali saat dia terlempar lebih tinggi ke langit. Hembusan yang mengerikan ini sangatlah kuat. Jika tubuh Huo Yuhao tidak cukup tangguh dan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri es pamungkas, dia akan hancur berkeping-keping. Huo Yuhao nyaris tidak bisa mendarat di tanah. Dia diliputi ketakutan. Dengan pengetahuannya tentang individu-individu yang kuat, hembusan angin itu mungkin setara dengan serangan Dolo jiwa 8 cincin dengan kekuatan penuh. Dia baru saja memasuki wilayah inti utara ekstrim. Bukankah lebih mengerikan lagi jika dia masuk lebih dalam? Tidak heran, dia hampir tidak pernah melihat binatang roh terbang di sini. Itu sesuai dengan namanya sebagai tempat terlarang bagi manusia. Wilayah inti utara ekstrim berbagi reputasi yang sama dengan tempat pembantaian hutan Stardo. Bahkan, hutan iblis jahat Kekaisaran Ryu jauh lebih rendah. Pada akhirnya, hutan iblis jahat mendapatkan reputasinya karena seberapa kuat Kaisar Tiran Mata Jahat. Tempat pembantaian hutan Stardo mengandung banyak monster dan ancaman di wilayah inti utara ekstrim. Bukan dari monsternya, itu dari lingkungannya. Dalam lingkungan seperti ini bahkan Feng Hao Dolo tidak bisa bertahan terlalu lama. Udara sangat kering sementara angin dingin memotong seperti pedang. Dan suhu yang sangat rendah akan terus-menerus membakar kekuatan jiwa Master Roh. Hampir mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini. Lagi pula para Master Roh tipe S adalah minoritas. Karena itu sangat sedikit Master Roh yang datang ke tempat ini untuk berburu binatang roh. Ini adalah alasan mengapa kekuatan keseluruhan dari monster roh Ultra Ekstrim telah tumbuh ke tingkat yang hebat selama bertahun-tahun dan bahkan berabad-abad. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini tidak cocok untuk dihuni oleh makhluk roh lain, mungkin tidak akan lama bagi monster roh Ultra Ekstrim untuk mengejar kekuatan binatang roh hutan Stardo. Huo Yuhao tidak lagi berani terbang di langit. Dia berjalan di tanah dan meskipun ada hembusan angin dingin yang memotong udara di dekat tanah, itu jauh lebih lembut dibandingkan dengan angin di langit. Kembali saat pertama kali dia ke sini, dia selemah semut dibandingkan dengan makhluk lain di utara ekstrim. Tanpa bantuan Tianmeng, hanya lingkungan di sini saja akan membunuhnya berkali-kali. 10 tahun kemudian hari ini, tepatnya, ia memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi mengerikan di lingkungan ini sendirian. Selanjutnya, 2 dari 3 Raja Surgawi Utara Ekstrim menemaninya sekarang. Di 10 tahun yang lalu, melakukan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani pikirkan. Huo Yuhao tidak berkomunikasi dengan Permaisuri Es atau Permaisuri Salju saat ia terus maju. Permaisuri Es dan Permaisuri Salju akan memberitahunya ketika mereka tiba. Dia bergerak maju, ada kehidupan yang beria dari tempat ini dan gelombang-gelombang itu sangatlah kuat. Apa itu? Huo Yuhao segera menggunakan deteksi spiritualnya dan memperluasnya ke kejauhan. Ia dengan cepat melihat beberapa monster roh. Ada beberapa beruang utara ekstrim yang berotot. Beruang-beruang ini sangatlah besar. Setidaknya 7 hingga 8 meter ketika mereka berdiri. Mereka tinggi dalam rantai makanan di dataran es utara ekstrim. Beruang ultra ekstrim ini memiliki setidaknya 1000 tahun kultivasi, tetapi seseorang tidak dapat meremehkan ancamannya hanya karena mereka binatang buas 1000 tahun. Beruang ultra ekstrim di tempat ini seperti beruang cakar teror emas gelap di hutan Stardo. Beruang utara ekstrim ribuan tahun bisa menyaingi monster roh normal 10.000 tahun kultivasi, dan meskipun kekuatan bertarung mereka masih tidak bisa menyaingi beruang cakar teror emas gelap, sangat sedikit binatang roh yang berani memprovokasi mereka. Jelas bahwa mereka telah menemukannya dan memperlakukannya seperti mangsa, menargetkannya. Huo Yuhao tidak lari karena dia telah mengingat beberapa informasi tentang beruang utara ekstrim ketika dia menjalani pelatihan dalam rencana tentara tertinggi. Gurunya yang mengajarinya tentang makanan memberitahunya bahwa kaki beruang utara ekstrim adalah yang paling enak di antara beruang-beruang lainnya. Itu sangat bergizi bagi manusia.
Mereka sangat bermanfaat bagi para master roh. Ada 4 beruang utara ekstrim karena kau memperlakukanku seperti makanan. Maka aku tidak akan memberi kalian kesempatan. Mari kita lihat siapa yang memakan siapa pada akhirnya. Kamu tidak bisa menyakiti mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.